Pada dasarnya setiap orang yang hidup di muka bumi ini pasti senang untuk memiliki kehidupan yang penuh dengan sukacita, kegirangan dalam segala hal, misalnya dalam pelayanan, ya kan, dalam kehidupan berumah tangga, dalam usahanya, dalam masa mudanya, dalam masa berpacarannya. Dia ingin sebuah kehidupan yang penuh sukacita dan kegirangan. Nah, sukacita dan kegirangan ini, kalau kita mau jujur, kita dapat bagi dalam dua hal sederhana. Yang pertama, sukacita yang dari luar dan sukacita yang dari dalam. Nah, yang dari luar ini selalu sifatnya sementara. Nah, kalau kita bicara sukacita yang dari luar ini, yaitu sukacita karena situasi, karena dikasihi orang, karena menghadapi situasi yang menyenangkan, misalnya karena dapat hadiah, misalnya karena bertamasya atau pergi ke tempat-tempat yang menyenangkan buat kita. Nah, ini sukacita yang dari luar. Sukacita dari luar ini adalah sukacita yang sifatnya sementara. Artinya dalam masa tertentu dia akan lewat. Kita pergi ke tempat, kita senang, berapa hari kemudian kita lupakan, dan kemudian sudah tidak ada dampaknya lagi buat hidup kita. Tetapi sukacita yang dari dalam, atau yang saya sebut sukacita karena komitmen, ini yang memiliki nilai yang kekal, ya kan? Nah, sukacita dari dalam ini terjadi yang pertama karena kita telah ditebus. Artinya kita ngadepin masalah bagaimanapun, tapi kita berkomitmen tetap bersukacita. Kenapa? Karena kita tahu kita sudah ditebus dari segala dosa kita, sehingga kita nggak berjalan lagi menuju pada kebinasaan, tapi kita berjalan menuju keselamatan. Dan karena kita sudah ditebus, kita mengerti kenapa kita ditebus. Kita ditebus bukan karena kesempurnaan kita, tetapi kita ditebus karena kesempurnaan kasih Allah dalam hidup kita. Lalu yang kedua, sukacita dari dalam ini bisa terjadi karena kita telah diangkat sebagai anak. Kita memiliki pengertian, ya Tuhan ya, saya orang berdosa, saya bukan siapa-siapa, tetapi Tuhan mengangkat saya menjadi anak-anak Allah. Itu sebabnya kekristenan bukan sekedar menuntun kita memiliki sebuah agama, tetapi kekristenan menuntun kita pada sebuah keyakinan bahwa kita bukan lagi orang biasa, tapi kita diangkat sebagai anak-anak Allah yang harus berjalan senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Dan yang ketiga, sukacita dari dalam ini dapat terjadi karena kita percaya bahwa kita selalu disertai. Kemanapun kita pergi, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kemanapun kita pergi, Tuhan akan beserta kita untuk menguatkan, membela kita. Bahkan Alkitab berkata, melalui air kita tidak akan dihanyutkannya, melalui api kita tidak akan dihanguskannya, karena Allah yang memberi kemenangan gilang gemilang buat kita. Haleluya. Dan yang keempat, sukacita dari dalam dapat terjadi karena kita adalah warga kerajaan sorga. Waktu kita menyadari saya warga kerajaan sorga, berarti segala keperluan saya disediakan dari sorga, segala penjagaan saya disediakan dari sorga, dan pada akhirnya saya juga akan kembali ke sorga karena telah disediakan rumah bagi saya. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, harinya Tuhan, sebuah program rohani yang mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara yang besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita sedang bicara tentang kegirangan berhenti, sorak-sorai diam. Wah, betapa menyedihkannya sebuah keadaan seperti itu. Tidak ada lagi kegirangan, tidak ada lagi sorak-sorai. Nah, kalau kita mau jujur, seringkali hal-hal itu bisa saja terjadi dalam hidup kita. Dalam keluarga kita sudah kehilangan kegirangan, sudah berhenti kegirangan itu. Bahkan sorak-sorai sudah tidak ada lagi. Ada banyak orang di masa mudanya yang sudah tidak lagi kegirangan, tidak ada lagi sorak-sorai. Ada banyak orang di dalam usahanya, dalam pekerjaannya, tadinya dia awali dengan semangat, tetapi hari-hari ini kegirangan dan sorak-sorai telah berhenti. Yang ada hanya air mata, kegagalan, kepanikan, utang yang bertumpuk, persoalan yang gak selesai-selesai.
Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, tapi kalau kita berseru kepada Tuhan, kita berbalik dari jalan-jalan kita dan kembali berjalan dekat dengan Tuhan, maka Tuhan akan kembali menyediakan kegirangan dan sorak-sorai yang luar biasa. Haleluya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, dalam program hari ini, dalam pembahasan kita tentang kegirangan berhenti, sorak-sorai diam, kita mau sama-sama belajar dari Yesaya pasal 24, Yesaya pasal 24 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Yesaya 24 ayat 1 sampai 13, demikian firman Tuhan di bawah judul perikop bumi dihancurkan. Sesungguhnya Tuhan akan menanduskan bumi dan akan menghancurkan, akan membalikkan permukaannya dan akan menyerahkan produknya. Maka seperti nasib rakyat, demikian nasib imam. Seperti nasib hamba laki-laki, demikian nasib tuannya. Seperti nasib hamba perempuan, demikian nasib nyonyanya. Seperti nasib pembeli, demikian nasib penjual. Seperti nasib peminjam, demikian nasib yang meminjamkan. Seperti nasib orang yang berhutang, demikian nasib orang yang berpiutang. Bumi akan ditanduskan setandus-tandusnya dan akan dijarah sehabis-habisnya. Sebab Tuhanlah yang mengucapkan firman ini. Bumi berkabung dan layu, ya, dunia merana dan layu. Langit dan bumi merana bersama. Bumi cemar karena penduduknya, sebab mereka melanggar undang-undang, mengubah ketetapan dan mengingkari perjanjian abadi. Sebab itu sumpah serapa akan memakan bumi, dan penduduknya akan mendapat hukuman. Sebab itu penduduk bumi akan hangus lenyap, dan manusia akan tinggal sedikit. Air anggur tidak menggirangkan lagi, pohon anggur merana, dan semua orang yang bersuka hati mengeluh. Bahkan ayat yang ke-8 dikatakan kegirangan suara rebana sudah berhenti, keramaian orang-orang yang beria-ria sudah diam, dan kegirangan suara kecapi sudah berhenti. Tiada lagi orang minum anggur dengan bernyanyi, arak menjadi pahit bagi orang yang meminumnya. Kota yang kacau riuh sudah hancur, setiap rumah sudah tertutup, tidak dapat dimasuki. Orang menjerit di jalan-jalan karena tiada anggur. Segala sukacita sudah lenyap, kegirangan bumi sudah hilang. Yang terdapat dalam kota hanya kerusakan, pintu gerbang telah didobrak dan runtuh. Sebab begini akan terjadi di atas bumi, di tengah-tengah bangsa-bangsa, yaitu seperti pada waktu orang menjolok buah zaitun, seperti pada waktu pemetikan susulan, apabila panen buah anggur sudah berakhir. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, perhatikan ayat yang ke-8 di sini. Kegirangan suara rebana sudah berhenti, keramaian orang yang beria-ria sudah diam, dan kegirangan suara kecapi sudah berhenti. Berarti kegirangan sudah berhenti, sorak-sorai sudah diam. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini satu keadaan yang sudah sangat tidak menyenangkan. Karena apa? Karena kita jauh daripada Tuhan. Pertanyaannya, kenapa kegirangan dan sorak-sorai dapat berhenti? Yang pertama saya pelajari, jika kita tidak belajar mengambil makna positif dalam tiap-tiap masalah. Saya ulangi sekali lagi, mengapa kegirangan bisa berhenti dan sorak-sorai bisa diam? Yang pertama, jika kita tidak belajar mengambil makna positif dalam tiap-tiap masalah. Karena pada dasarnya setiap orang pasti harus menghadapi masalah. Tetapi di tengah masalah bukan berarti kita harus binasa. Di tengah masalah kita bukannya harus menyalahkan suami. Di tengah masalah kita bukan harus menyalahkan mertua, bukan harus menyalahkan kondisi perekonomian bangsa, bukan harus menyalahkan pemimpin-pemimpin bangsa. Tapi saya khawatir persoalannya kita nggak mampu mengambil makna positif dalam tiap-tiap masalah. Kalau saja kita belajar untuk mengambil makna positif dalam tiap-tiap masalah, berarti apa yang terjadi? Kegirangan dan sukacita, sorak-sorai akan terus ada di hati kita. Karena Yusuf sendiri berkata, manusia boleh mereka-rekakan yang jahat, Allah mereka-rekakan untuk kebaikan. Paulus berkata, Allah turut bekerja sama dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Karena itu setiap orang muda sekalian, setiap suami-suami, setiap istri-istri, setiap pejabat-pejabat, setiap saudara yang sedang menghadapi pergumulan hari-hari ini, sebagai hamba Allah saya hanya mau ingatkan buat saudara, mari kita belajar mengambil makna positif dalam tiap-tiap masalah, dan kita akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Haleluya. Yang kedua, mengapa kegirangan dapat berhenti dan sorak-sorai dapat diam? Saya pelajari yaitu jika kita tidak mau mendengar teguran dan peringatan Tuhan. Tuhan adalah Bapa yang baik, adalah Allah yang menegur kita, yang memberitahu kesalahan kita. Setiap kali kita salah, setiap kali kita melanggar, setiap kali kita melakukan yang tidak benar, maka Tuhan akan menegur dan memberi peringatan buat kita. Nah, persoalannya, kalau saja kita mau mendengar teguran Tuhan, mau saja mendengar
mendengar peringatan Tuhan. Memang pada saat teguran dan peringatan itu datang sakit, keras, berat buat kita. Tapi setelah itu kegirangan akan kembali datang, sorak-sorai akan kembali mengalir dalam kehidupan kita. Tetapi jika kita tidak mau mendengar teguran dan peringatan Tuhan, untuk sementara semuanya kelihatannya oke, tapi kemudian makin lama makin terjadi kegirangan, makin susut, sorak-sorai makin hilang, sampai akhirnya kegirangan berhenti total, sorak-sorai diam. Yang ketiga saya pelajari, mengapa kegirangan dapat berhenti, sorak-sorai dapat diam, yaitu jika kita tidak melakukan apa yang benar dan yang baik. Kalau kita hanya mengerjakan hal-hal yang menyenangkan buat kita, hal-hal yang menguntungkan buat kita, ini akan dapat membuat kita kehilangan kegirangan dan sorak-sorai. Tapi kalau apapun yang terjadi, tetap yang benar, yang baik yang kita kerjakan, maka Tuhan akan memberkati kita. Dan yang keempat, kegirangan akan berhenti, sorak-sorai akan diam jika kita mudah mencari musuh. Dalam hidup ini kita tetap membutuhkan orang lain, dan dalam hidup ini harus kita akui banyak orang di sekitar kita berbeda dengan kita. Jangan hanya selalu cari kelemahan dan kekurangan orang, tapi belajar berdamai, belajar bersahabat, belajar mencari teman, maka hidup kita akan penuh dengan berkat Tuhan. Tapi kalau kita cuma cari musuh, cari kekurangan orang, cari kelemahan orang, yang ada kegirangan akan berhenti dan sorak-sorai akan diam. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jika sedang yang dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu Saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah, saudara-saudara yang didoakan secara khusus boleh taruh tangan kanan di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka yang sedang menghadapi masa-masa yang sukar, karena hamba percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang jatuh Tuhan angkat, sehingga hari ini kami kembali boleh mendapat kekuatan dari Tuhan, sehingga kalau hari-hari ini kegirangan kami berhenti, sorak-sorai kami diam, biarlah kami bertobat kembali kepada Tuhan, sehingga diganti dengan kegirangan surgawi, sukacita yang tak terkatakan yang Bapa berikan di dalam hati setiap orang percaya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, tidak pernah Allah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit bersemangat, bersukacita dalam menghadapi segala perkara, karena kita tahu Yesus hidup dan selalu memberikan yang terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.